Yeni Wahid semprot Demokrat yang terlalu baperan soal cawapres Gibran. Aduh, mak jelek ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Demokrat itu kalau dalam dunia pacaran, ada satu pria yang berharap wanita incarannya menerima dia jadi pacarnya. Tapi wanita itu masih belum kasih respon. Berkali-kali pria ini mendekati wanita itu agar mereka jadian. Segala macam jurus rayuan sudah dikeluarkan, tapi wanita itu masih belum memutuskan. Di sisi lain ada beberapa pria lain juga mendekati wanita incarannya. Pria ini jadi sinis, cemburu, tidak rela, protes, uring-uringan, gelisah, dan emosian. Tiap kali ada pria lain yang dirumorkan dekat dengan wanita incarannya, pria ini nyindir dan sewot. Dia tidak mau pria lain dekat-dekat, wanita itu harus jadi milik dia. Mungkin begitulah kira-kira analogi yang pas untuk menggambarkan apa yang dialami Demokrat saat ini. Demokrat dari gerak-geriknya berharap AHY jadi cawapres Anies. Demokrat berharap duet Anies-AHY bisa diumumkan. Tapi kenyataannya banyak sosok lain yang lebih menarik, misalnya Mahfud MD, Sandiaga Uno, Khofifah, dan Ibu Susi. Demokrat cemburu dan protes. Demokrat merasa Anies adalah duetnya AHY dan tidak boleh terpisah. Cinta masih bertepuk sebelah tangan. Demokrat selalu uring-uringan tiap kali ada cawapres lain yang dijodohkan dengan Anies. Salah satunya adalah Yeni Wahid. Wakil Sekjen Demokrat Jansen Sittingdoan tidak setuju kalau Yeni Wahid jadi cawapres Anies. Alasannya karena dia adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Sehingga jika cawapresnya tidak sesuai dengan tagline koalisi, pendukung bakal bingung. Intinya dia bilang Yeni lebih cocok di koalisi lain. Itu cuma alasan biasa, alasan utama adalah Demokrat takut AHY tersaingi. Biar bagaimanapun Yeni Wahid pasti lebih menarik ketimbang AHY. Yeni Wahid lebih bisa menarik banyak suara dukungan ketimbang AHY. Rupanya komentar sinis dari Demokrat ini sampai ke telinga Yeni Wahid. Tanpa bertele-tele dia langsung semprot Demokrat. Tak heran dengan komentar Jansen yang langsung menolak dirinya. Yeni bahkan kasih ke Jansen, kalau belum apa-apa, dia udah ditolak. Ketika nanti bosnya butuh dukungan, dia tidak akan mau. Yeni bahkan membuat Demokrat makin malu. Yeni bilang dia tidak pernah menyodorkan diri menjadi cawapres Anies. Nama dia muncul begitu saja dan dia hanya menjawab lamaran yang datang. Dia tidak mengemis kepada Anies agar mau dijadikan cawapres. Faktanya Demokrat yang terus mengemis ke Anies. Menariknya balasan itu ikut dikomentari oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Dalam akun @gibran_tweet, Gibran menuliskan kata-kata yang super singkat tapi mengena. Aduh, mak jelek, tulisnya. Sedangkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen kembali membalas cuitan Yeni Wahid dengan panjang lebar. Dimulai dari piagam 3 partai yang menandatangani koalisi perubahan soal sikap dukungan Yeni Wahid hingga sikap dirinya sendiri yang mendukung Prabowo Subianto pada pemilu 2019. Menariknya setelah panjang lebar membuat narasi, Yeni Wahid menjawabnya jauh lebih singkat dari sebelumnya. Saya pusing Mas Jansen, baca tanggapannya muter-muter kayak tong setan di pasar malam. Tulis Yeni Wahid dalam akun X-nya. Jansen offside, Yeni Wahid jadi cawapres Anies itu cuma wacana yang belum pasti 100%. Tapi dia beranggapan itu sudah terjadi dan protes membabi buta. Demokrat kegeeran dan disemprot Yeni Wahid. Yeni bahkan tidak mengemis jatah cawapres. Dasar Demokrat aja yang baperan dan lebay saking ngotot kepingin AHY jadi cawapres. Jansen ini tipe politisi yang kalau ngomong gak dipikir dulu. Kalau Yeni bagian dari pemerintah, memangnya Yeni dapat jabatan apa di pemerintahan? Tidak ada. Bukan menteri, bukan komisaris atau direktur utama BUMN. Justru parpol satu koalisi yaitu Nasdem yang masih menjadi bagian dari pemerintah. Masih ada 2 kader Nasdem yang jadi menteri. Kenapa Jansen tidak ngomong pendukung koalisi perubahan bakal bingung dengan keberadaan Nasdem? Kalau mau fair, Demokrat desak Nasdem keluar dari pemerintah secara full. Suruh Nasdem tarik semua menterinya. Berani gak? Kalau mau ngomong dipikir dulu lah. Jangan asal main gas aja. Nasdem dulu dikomentari karena masih di kubu pemerintah. Kalau kayak begini kan jadi blunder. Ada banyak pendukung dan orang di belakang Yeni Wahid yang bakal protes. Ini bumerang buat koalisi perubahan. Demokrat tidak dewasa, itulah masalahnya. Demokrat sebenarnya mau mementingkan negara atau mementingkan ambisi AHY? Tiap kali ada sosok cawapres selain AHY, Demokrat langsung sewot dan keluar-keluar sembarangan. Sekali diskakmat Yeni Wahid, selesai semuanya. Demokrat bungkam dan menahan malu. Bagaimana menurut Anda?
Modal gigi omplong mau turunkan Jokowi, berbagai elemen rakyat tolak people power dan demo buruh 10 Agustus. Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ratusan buruh menggelar aksi demo di sekitar Jakarta pada Kamis 10 Agustus 2023. Rencananya demo ratusan buruh bakal mengepung Istana Kepresidenan untuk mendesak Presiden Jokowi mencabut Omnibus Law. Dari informasi yang diterima redaksi, ada 6 aksi demo hari ini yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Tepatnya di Silang Monas Baradaya atau Patung Kuda oleh berbagai ormas yang tergabung Aliansi Sejuta Buruh Elemen. Sementara unjuk rasa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat digelar Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu. Setidaknya ada 3 ormas menggelar unjuk rasa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya unjuk rasa juga digelar di kawasan DPR Senayan, Jakarta Pusat. Para massa juga mulai berkumpul di depan DPR RI. Tampak massa juga tidak terlalu banyak. Sementara massa tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASB dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK. Kita akan bersama menuju Istana Presiden Jokowi, meminta Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dicabut, teriak orator di atas mobil komando. Sebagaimana diketahui sebelumnya, berbagai elemen rakyat termasuk ormas keagamaan menolak dengan sangat tegas aksi people power maupun demo buruh yang akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2023. Selain menciptakan ketakutan masyarakat, aksi tersebut hanya akan mengganggu Kamtibmas yang berdampak buruk pada perekonomian yang saat ini sedang tumbuh pasca COVID-19. Seluruh para founding fathers dari negara ini, terutama juga termasuk dari para kalangan ulama serta pesantren, telah menyepakati suatu hal secara bulat bahwa Indonesia memang dibangun sebagai negara yang Darul Mu'adah atau merupakan sebuah negara yang dibangun dengan berbagai macam kesepakatan serta nilai di dalamnya. Dengan adanya fakta tersebut, maka menyebabkan pilar keempat yang terdapat di dalam Pancasila sebagai dasar filosofi negara, utamanya adalah terkait dengan permusyawaratan, memang menjadi sangat penting untuk ditekankan, karena di dalam Pancasila sendiri memang merupakan dasar negara yang hendaknya bisa dipergunakan oleh semua elemen bangsa dalam bagaimana tata cara menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Mengenai hal itu, Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Ahmad Nurul Huda HM, menyatakan bahwa memang terdapat peran-peran tertentu yang sudah hendaknya bisa dan bahkan harus dimainkan oleh berbagai macam kelompok komponen bangsa ini dalam rangka untuk memberikan banyak masukan yang baik serta mengutarakan kritik yang konstruktif demi kepentingan bangsa. Namun, meski terdapat kebebasan untuk melakukan kritik demi kebaikan bersama tersebut, namun tetap saja hal tersebut hendaknya bisa dilakukan dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, utamanya dalam berpolitik di tanah air. Maka dari itu penting pula kepada semua pihak untuk bisa sangat memperhatikan bagaimana caranya memberikan kritik atau masukan, termasuk juga teguran dan saran kepada pihak pemerintah Republik Indonesia agar dilakukan dengan cara yang baik. Lebih lanjut membahas mengenai bagaimana adanya gagasan terkait dengan sejumlah pihak yang mengumumkan bahwa tepat pada tanggal 10 Agustus 2023 mendatang akan menjadi momen untuk melakukan penggerakan massa dalam gagasan dan gerakan people power. Pihak PBNU dengan tegas menyatakan kalau hal itu bukanlah merupakan sebuah gagasan yang bagus. Banyak sekali pendapat yang kemudian bermunculan mengenai pihak tertentu yang dengan sengaja terus menggemakan aksi dan gerakan massa bertajuk people power itu, yang mana memang memiliki satu tujuan, yakni untuk bisa mengelengsarkan pemerintahan yang saat ini, yakni di era kepemimpinan Presiden Indonesia Joko Widodo. Beberapa di antara pendapat tersebut adalah terdapat kemungkinan bahwa pihak-pihak itu merupakan barisan sakit hati. Bukan hanya itu, namun bisa juga gerakan massa people power yang hendak dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 tersebut juga bisa jadi dikarenakan adanya kebencian yang sangat mendalam, sehingga memang dengan sengaja menyerukan kepada banyak orang untuk berkumpul guna melengsarkan pemerintahan yang saat ini masih sah dan dilindungi oleh konstitusi negara, dan juga agar bisa membuat suatu kegaduhan pada situasi negara yang sebenarnya tengah baik-baik saja. Sama sekali tidak ada alasan yang bisa dibenarkan mengenai adanya penggalakan suara massa untuk melakukan berulang. Sama sekali tidak ada alasan yang bisa dibenarkan mengenai adanya penggalakan seruan massa untuk melakukan gerakan people power. Terlebih karena saat ini negara sendiri sedang dalam situasi dan kondisi pemerintahan yang sama sekali tidak ada isu di dalamnya.
sama sekali tidak terjadi permasalahan besar di dalam negeri. Terlebih justru banyak riset dan data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dari masyarakat sendiri kepada bagaimana berjalannya pemerintahan Republik Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini mencapai lebih dari 80%. Masyarakat mengaku sangat puas. Sehingga tentunya dengan seluruh fakta dan data yang tersedia tersebut, sebenarnya sama sekali sudah tidak relevan lagi apabila sekelompok masyarakat termasuk para buruh yang dikabarkan hendak melakukan aksi besar-besaran di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023 mendatang akan menggelar People Power. Sejumlah kabar telah beredar bahwa para buruh akan melangsungkan aksi besar-besaran pada tanggal tersebut di beberapa titik seperti Istana Kepresidenan dan Mahkamah Konstitusi atau MK dengan tujuan untuk mencabut atau membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker RI, Ida Fauzia menyarankan agar para buruh tidak melakukan demo dalam menyampaikan aspirasi mereka. Pasalnya, pemerintah sendiri sudah menyediakan forum menyampaikan aspirasi dengan jauh lebih tenang. Saat ini, pihak Kemenaker sendiri sudah sangat terbuka untuk bisa menyerap seluruh aspirasi dan sebenarnya seluruh aspirasi yang sebelumnya sudah disampaikan sendiri juga telah terakomodir. Maka dari itu, daripada terus melakukan sejumlah aksi demonstrasi secara besar-besaran, apalagi sampai menggerakkan banyak massa dalam gerakan People Power yang tentunya akan sangat berpotensi untuk mendatangkan banyak dampak negatif lain, tentunya akan menjadi jauh lebih baik lagi apabila menyampaikan aspirasi ini dilakukan di dalam sebuah forum yang telah disediakan agar tidak tercipta kegaduhan. Terlebih, dari pihak PBNU sendiri sudah menegaskan bahwa gerakan People Power 10 Agustus 2023 bukanlah merupakan sebuah gagasan yang baik. Bagaimana menurut Anda?